Kita berjumpa kembali, sahabat Merkuri, sahabat YouTube. Senang bisa memastikan kita semua dalam kondisi sehat, para narasumber sehat, saya sehat, Nila di operator sehat, dan sahabat-sahabat Merkuri yang mendengarkan program ini. Saya berdoa semuanya sehat-sehat selalu ya. Kita kembali di Talkshow Solusi SDM. Untuk kali ini kita akan membahas tentang mengapa employee engagement itu menjadi penting. Dan teman-teman dari MSI sudah hadir, narasumber tamu juga sudah. Saya mulai dari yang paling junior dulu, tapi semangatnya senior banget gini. Mbak Ucit, apa kabar? Puji Tuhan Pak, sehat luar biasa. Pak Aldi juga ya? Ya sehat, yang pasti itu ya. Iya, harus utama Pak. Ya. Selamat tahun baru Imlek ya, lu udah ada hubungannya ya? Iya, hai. Kok hai? Kok hai lah Jepang. Iya lupa Pak. Iya. Oke, tapi Mbak Ucit terima kasih, Mbak Ucit terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber dan seniornya sekarang kita sapa dulu. Oke, silakan gitu ya. Nyari apa itu? Nyari Volvo. Walah, tak pikir generasinya tak pikir itu baru pembukaan dulu. Ini ada amplop ini, bukan ya? Iya, kelupaan amplop. Angpau. Iya, angpau. Bu Nabi sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Dan narasumber tamu kita menyenangkan karena ini teman lama di tempat yang baru, sudah jadi bos sekarang. Alhamdulillah. Ada Mbak Treti Kusumawardani SPSI. Beliau sekarang sebagai HR Director Hotel Ciputra World Surabaya. Mbak Treti apa kabar? Baik, sehat? Bang Aldi. Wis Bang Aldi. Mas, ya. Iya. Iya kadang Bang soalnya Abang, kadang Jo ya Jo. Mbak Treti sehat? Alhamdulillah sehat. Sukses di tempat yang baru ya. Amin. Terima kasih. Oke. Baik. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang employee engagement. Ini menjadi sesuatu yang nggak ada habisnya untuk dibahas ya, Bu Novi. Betul. Karena namanya karyawan itu kan manusia ya. Manusia itu semangatnya naik turun, engagementnya juga mungkin naik turun. Nah, hari ini kita mau membahas apa, Bu Novi? Jadi hari ini kita membahas tentang employee engagement. Kalau mungkin di bahasa Indonesia kan tuh engage itu kan kayak misalnya orang tuh engagement tuh kayak keterikatan gitu ya? Kayak gitulah kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada acara engagement, nah itu kan artinya tukar cincin gitu ya. Artinya sudah ada keterikatan satu dengan yang lain gitu. Nah, kalau teman saya itu beda. Engagement gitu di mana di Gaden. Berarti cincinnya ditukar sudah terikat ya dia dengan pembahasan akhir bulan kayaknya. Masih ini ya. Iya, ini sudah mendekati akhir bulan jadi sedikit relevan. Oke, engagement. Oke. Jadi keterikatan karyawan. Kalau kita bicara keterikatan karyawan itu kan sebenarnya kalau kita tarik ke ujung yang paling akhir itu kan sebenarnya ke kinerja organisasi juga gitu. Betul. Nah, tapi ketika mau menuju ke sana, kaitannya antara keterikatan karyawan dengan organisasinya, dengan pekerjaan dan dengan organisasinya, itu kan prosesnya panjang gitu ya, prosesnya panjang, melibatkan banyak aspek atau faktor. Nah, pagi ini kita mau membahas bagaimana caranya supaya tadi employee engagement tadi bukan hanya ini adalah upaya timbal balik kan Mas gitu ya, dari sisi karyawan maupun dari sisi perusahaan, dan bagaimana itu mensinkronkan, bagaimana memilih program yang tepat, program engagement yang tepat untuk masing-masing jenis perusahaan itu kan juga beda. Kita mau diskusi dengan yang juga sudah mempraktekannya di praktisinya begitu ya. Betul. Oke, dan tapi saya ke Ucit dulu. Employee engagement penting ya, Jit ya? Oh, sangat penting, Pak. Kenapa? Jawab. Dalam waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang ya, Pak? Dimulai dari sekarang. Ya, mungkin tadi udah disinggung sedikit oleh Bu Novi tentang timbal baliknya tidak hanya dari perusahaan juga merasakan manfaatnya, tapi juga untuk si karyawannya sendiri juga ada manfaatnya gitu. Jadi kenapa penting? Karena engagement employee itu juga banyak dampaknya bagi perusahaan. Seperti nanti ujung-ujungnya pasti akan meningkatkan bisa dibilang benefit di perusahaan itu. Tapi untuk bicara sampai meningkatkan benefit itu ada banyak hal yang harus diperhatikan. Mungkin itu nanti akan kita bahas lebih dalam lagi Pak. Gitu. Gitu ya nanti ya. Oke, baik Mbak Uci, terima kasih ya. Dan saya ke Mbak Treti. Sebagai praktisi
kemudian ketika kita bicara soal employee engagement, apa indikator yang paling mudah? Oh ini bagus nih kalau kondisi kayak begini. Apa aja Mbak Treti? Yang paling mudah indikatornya adalah turnover sebenarnya. Oh gitu ya? Ya, kalau turnovernya tinggi berarti dalam organisasi atau perusahaan itu dia belum engage-nya itu belum dapat. Engage-nya belum dapat ya. Itu berarti karyawan belum merasa nyaman di perusahaan tersebut. Nah, itu yang harus lebih dalam lagi kita mencari tahu di sana gitu. Itu salah satu indikator yang paling gampang ya, yang paling mudah gitu. Nah, pada saat kalau misalnya kita as a human resource kita masuk ke sebuah perusahaan, biasanya kalau saya akan melihat dulu turnovernya sampai berapa persen. Gitu. Kalau lebih dari 1%, sudah ada tanda tanya kan di sana gitu. Average-nya ya kalau kita berbicara. Rata permannya. Ya, ketika Mbak Treti kan dengan pengalaman panjang di perusahaan-perusahaan yang sempat bergabung dengan Mbak Treti bergabung dengan perusahaan itu, lebih mudah mana membangun employee engagement ini pada sebuah tempat yang baru atau tempat-tempat yang ketika masuk ini sudah running gitu ya. Kalau buat saya sendiri kebetulan saya sudah menjalani keduanya. Jadi kalau di setup yang baru pernah gitu ya. Kalau di hospitality industry atau di perhotelan itu kita menyebutnya pre-opening team. Jadi kalau kita mau open sebuah hotel, kita ada di sana berarti kita sebagai pre-opening timnya. Itu saya juga sudah menjalani. Kemudian saya masuk ke hotel atau industri yang sudah sekian belas tahun beroperasional, itu juga saya sudah pernah. Jadi di situ artnya beda, seninya beda yang kita temui. Kalau di pre-opening itu bagaimana kita membangun sebuah teamwork di sana, ya kan? Tapi kalau kita masuk ke industri atau perusahaan yang sudah beroperasional sekian belas tahun, itu akan berbeda. Kita harus mencari tahu dulu ini company culture-nya itu seperti apa, work culture-nya itu bagaimana, sehingga di situ kita bisa mulai lebih detail lagi untuk engage dengan tim yang ada di sana. Jadi memang beda Mas Aldi kalau seperti itu. Yang kita lihat itu akan berbeda. Sulit mudahnya pun juga akan berbeda. Akan beda ya. Bagi seorang praktisi HR mana yang lebih nyaman membangun yang baru dong ya? Ketimbang yang masuk ketika justru itu tantangannya kalau buat saya. Gitu ya. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat ya. Kalau saya pribadi saya lebih suka sesuatu yang menantang. Gitu ya. Kalau kita bisa melalui itu berarti kita berhasil dong, ya kan? Itu ya kan, sama semua itu kalau buat saya sih sebuah tantangan. Pre-opening itu bagaimana kita membentuk teamwork kan di sana, itu juga tantangan tidak mudah. Bagaimana kita engage dengan orang-orang baru yang baru kita temui saat itu, ya kan. Sementara kalau kita masuk ke perusahaan yang sudah lama berdiri, sama mungkin saya juga baru ketemu, tapi mereka sudah ada lebih dulu di sana. Betul nggak? Sehingga saya harus belajar dulu budaya kerjanya itu seperti apa sih di sana, sehingga saya bisa engage dengan mereka, saya bisa diterima, saya bisa masuk dan saya bisa bekerja sama dengan mereka. Benar nggak? Karena engage sendiri itu kan sebenarnya hubungan ya. Antara perusahaan dengan tim yang ada di sana gitu. Lebih ke arah sana. Oke. Bu Novi melengkapi penjelasan dari Mbak Treti. Jadi kalau tadi salah satu indikatornya itu, kalau saya tadi kan dikatakan salah satunya adalah turnover. Kalau saya mungkin melihatnya lebih dari 3S ya. C, apa yang dikatakan karyawan, kemudian stay, keinginannya untuk stay, sama strive. Jadi bagaimana dia berusaha secara maksimal untuk berkontribusi terhadap perusahaan. Karena tadi itu ini adalah hubungan bisa hubungan emosional, fisik gitu ya, karena melibatkan energi kita, terus kemudian juga secara kognisi, karena ide-ide kita, pemikiran kita, kreativitas kita curahkan untuk pekerjaan kita gitu ya. Jadi supaya kemudian menjadi sesuatu yang karena tadi itu sinergi gitu, karena sinergi sehingga kemudian menjadi sesuatu yang positif begitu. Oke, baik. Ucit mau nambahin?
Sudah cukup lengkap. Cukup. Ya, baik, catat ya. Nanti keluar di ulangan. Oke, kalau begitu saya break dulu saja. Oh, kita ada penelpon ya. Oke, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Monggo silakan. Ya, ini kalau bisnis perhotelan ya. Itu enak mana perhotelan yang di Jakarta atau di kota-kota yang sudah ada atau di ibu kota baru. Di Kalimantan itu kan butuh, ibu kota baru kan butuh hotel banyak itu. Iya dah, ayo. Itu sekarang kalau kita bangun hotel di sana itu mahal. Jadi dibujuki Jokowi itu mahal. Soalnya apa? Peralatan-peralatan yang dinaikkan kontainer itu tidak bisa masuk. Pak, dia berhentinya di Balikpapan. Iya dah, di lautnya ibu kota baru nggak punya laut. Karena dia pakai tol. Tolnya kontainernya mahal karena anak saya kan bekerja di bidang pengiriman kontainer. Ya itu tahu betul. Jadi kalau dia kirim ke Jakarta atau ke Surabaya gampang loh. Dan investor katanya di TV itu katanya banyak yang sudah antri masuk. Paling dia diangkut pakai pesawat. Gitu. Kalau dia juga perhotelan itu kadang-kadang begini. Istri saya kalau nginep di hotel itu kalau tidak ada gulingnya dia nggak mau. Kalau dia disini gulingnya nggak mau dia. Karena apa? Kalau dia ada gulingnya berarti nanti hotel itu bisa menyediakan guling yang bisa bernapas. Nah itu dia nggak mau, hotel ini mesti nggak bener. Awal hotel kok menyediakan guling yang bisa bernapas. Nah itu jadi kadang-kadang harus di karyawannya tolong disediakan di guling tapi yang tidak asal permintaan. Nah, permintaan gini, Pak, Bapak minta guling apa? Guling temenan apa guling bisa bernapas? Nah, itu sudah tidak benar juga kan gitu. Itu jadi hal-hal seperti itu tolonglah kita kadang-kadang di ibu kota baru yang detail lah kalau beritahu lah buju itu sing bener kan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Treti, soal hotelnya itu loh. Soal hotelnya ini ya. Iya. Ini, jadi kalau misalnya kita berbicara seperti itu, kita harus tahu dulu terkait dengan local people yang ada di sana. Karena poin yang terpenting pastinya selain modal ya, kalau kita berbicara modal, sarana dan prasarana, yang tidak kalah penting dan istilahnya DNA-nya itu ya, kalau kita bilang itu adalah di human-nya, di SDM-nya kan, sumber daya manusianya. Nah kalau kita tadi, kalau tadi disampaikan ibu kota baru yang berada di Kalimantan. Berarti kita akan lebih dalam lagi mengulik dengan sumber daya manusia yang ada di sana. Local people-nya bagaimana? Karena akan berbeda. Local people yang ada di suatu daerah dengan yang di ibu kota ini tentu saja akan berbeda. Nah, kalau kita mau open di sana, pastinya akan ada mungkin 30% dan 70% perbandingannya. 30% kita harus ambil orang yang expert. Karena kita harus punya pondasi yang kuat juga kan di sana. Terus sisanya kita bisa hadir dari local people di sana, sehingga tetap ada penyerapan untuk SDM lokalnya di sana. Karena itu wajib kan, memang harus dilakukan. Nah terkait dengan itu balik lagi brand apa yang mau dipergunakan, karena itu manajemennya hotel kan, standarnya hotel. Jadi cukup banyak step by stepnya kalau kita mau berbicara mengenai industri perhotelan di ibu kota dan di daerah. Tapi kembali lagi yang saya garis bawahi adalah ya ini tadi, human-nya, SDM-nya sampai sejauh mana, kemudian culture-nya yang ada di sana kita juga harus belajar loh. Ya kan? Kalau misalnya saya mau ambil contoh di Bali dengan di Jawa ini aja udah beda, ya kan? Terutama dengan hari-hari yang berkaitan dengan adat istiadatnya. Otomatis akan berpengaruh juga dengan liburnya. Kalau kita hire semua orang dari daerah tersebut, terus operasional hotel bagaimana? Karena hotel itu beroperasional kan 24 jam. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus hire orang dari luar daerah tersebut. Itu sebenarnya pondasinya dulu, masalahnya kalau kita mau membahas terkait dengan industri perhotelan di ibu kota, di Jakarta yang sudah semuanya tersetap ya. Kemudian kita mau bawa itu ke daerah. Walaupun namanya sama, ibu kota nantinya. Ibu kota nanti
artinya kan. Gitu. IKN ya. Betul. Ya IKN. Kalau misalnya tadi yang disampaikan Pak Sumarwito ya itu kan karena IKN belum punya infrastruktur. Tapi kan lagi dibangun infrastrukturnya. Semua pasti butuh proses kan. Semua pasti butuh proses. Kalau soal guling itu loh, kenapa saya juga penasaran kenapa ya hotel? Tahu ya saya. Iya. Artinya baru nggak. Oh iya ya, memang nggak ada ya di hotel-hotel itu, nggak ada gulingnya gitu kan? Ada beberapa hotel yang memang mereka siapkan ya. Itu ada kok dan sudah di-setup di dalam kamar. Kembali lagi tadi sudah sempat saya singgung, manajemen hotel ini kan berbeda-beda, brandnya itu berbeda-beda sehingga standar setup pun juga akan berbeda, Mas Aldi. Seperti itu. Kalau hotel A standar bintang 3-nya dia di setup 2 bantal, 2 guling. Ada brand hotel lain dengan manajemen hotel yang lain, dia setapannya walaupun di bintang 3 hanya mempergunakan 4 bantal. Nah, gitu, tidak ada guling. Tapi misalnya ada tamu yang membutuhkan itu bisa dikomunikasikan sebenarnya gitu. Karena kadang kita akan keep itu. Kenapa kita keep di dalam? Itu tadi karena kita menginventori atau mencatat sebenarnya kebutuhan dari tamu itu apa. Nah, ini terkait lagi dengan kalau kita mau kaitkan dengan tema hari ini ya, mengenai engagement. Kalau engagement di employee ini sudah dapat nih, sangat engage, itu justru akan muncul inisiatif-inisiatif dari employee, gitu loh. Seperti itu. Jadi dia akan melihat kalau di hotel itu kita ada namanya guest history. Jadi di sistem itu sudah kita note, kita tulis. Oh kalau Mas Aldi ini biasanya dengan family dia membutuhkan guling 2. Terus sukanya untuk mineral water itu harus posisi dingin. Itu ada note-nya yang di-create oleh employee. Jadi dia punya inisiatif untuk itu. Once pada saat Mas Aldi ini check-in, itu sudah tersetup di kamarnya gitu. Jadi tanpa kita harus memberikan suatu perintah atau mengingatkan mereka, dia sudah dengan inisiatifnya, dia sudah mempreparekan itu gitu. Oke, baik. Itu kira-kira tanggapan untuk Pak Sumarwito ya. Jadi kita break dulu untuk ke iklan, nanti kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, silakan bagi Anda yang mau sharing-sharing monggo 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya di 0817300096. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan para narasumber. Nah, sekarang saya ke Bu Novi kembali. Nah, tadi kita sudah paham bahwa tidak terbantahkan employee engagement penting dan ini menjadi tanggung jawab HR meskipun bukan anti HR begitu ya. Betul. Nah, supaya bisa memberikan hasil yang maksimal, siapa saja yang harus terlibat? Kalau keterlibatan ini kembali lagi ya, karena kan karyawan-karyawan itu ada di bawah departemen masing-masing gitu ya. Jadi mau nggak mau ya para leader yang ada di masing-masing function itu yang juga ikut bertanggung jawab, selain bahwa program ini memang pusatnya atau koordinator kegiatannya ini adalah ada di HR seperti itu. Karena kalau misalnya ini yang ini kebetulan yang saya pernah baca di hotel juga, salah satu hotel yang dia salah satu cara untuk meningkatkan engagement itu kan bukan hanya kita bikin sesuatu yang menyenangkan buat karyawan saja ya, tetapi bagaimana supaya juga sebaliknya karyawan juga bisa berkontribusi, kemudian bersemangat dan kemudian dia merasa bangga atas apa yang sudah dia lakukan gitu. Nah, itu ada program leadership apa gitulah yang dia ini dalam setahun ada 3 hari manajemen itu turun ke masing-masing function yang ada di hotel. Jadi di engineering, mau ke F&B, terus kemudian di housekeeping gitu ya. Mereka masuk ke sana sehingga kemudian berharap bahwa mereka akan menjiwai tahu apa yang dilakukan oleh masing-masing function itu, sehingga kemudian dengan posisinya dia yang di awal, dengan dia tahu seluruh aspek yang ada di dalam organisasi itu, maka dia kemudian bisa berpikirnya itu lebih luas, paham kebutuhan masing-masing bagian kayak gitu. Nah, itu juga meningkatkan engagement Mas Aldi kayak gitu, karena kemudian akhirnya jadi saling support. Tadi juga ada inisiatif-inisiatif yang diberikan, yang kemudian tujuannya adalah itu tadi, memberikan solusi kalau mungkin ada sesuatu yang belum terpecahkan tetapi ternyata itu jadi kebutuhan dari customer. Nah, itu bisa muncul ada di sana dan kemudian itu yang akan membuat mereka saling merasa membutuhkan. Terus kemudian ya itu tadi mau berkontribusi kayak gitu. Termasuk juga kalau misalnya ada pencapaian-pencapaian atau achievement yang mereka capai. Nah, kebanggaan atas
rasa bangga terhadap pekerjaannya, itu yang juga meningkatkan engagement-nya. Ya, gitu ya. Jadi memang, sekarang saya ke praktisinya, Mbak Treti bisa cerita nggak di beberapa perusahaan yang sempat join gitu ya, bagaimana cara untuk mengembang atau meningkatkan employee engagement ini? Apakah HR yang punya inisiatif atau itu dirembuk seperti apa? Kalau tidak keberatan untuk cerita, seperti apa prosesnya gitu? Ya, yang pertama sebenarnya kan dari manajemen sendiri harus tahu dulu nih. Manajemen dulu, oke. Harus tahu dulu dong. Istilahnya mereka harus menganalisa dulu. Sebenarnya needs-nya itu apa? Ya kan. Kemudian sampai sejauh mana timnya itu engage dengan perusahaan pastinya. Nah, dari hasil survei, ya kan, istilahnya kita melakukan survei dulu kan, ini engagement survei. Dari situ akan muncul sebenarnya poin-poin mana yang harus kita concern di sana, gitu. Dan kalau kita sudah tahu, sebenarnya itu harus jadi komitmen bersama, tidak hanya dari manajemen, gitu. Dari employee-nya juga harus ada trust pada saat survei itu dilakukan, kan gitu. Kalau tidak trust, nanti akan sulit. Jawaban yang diberikan, masukan yang diberikan kan akhirnya seperti formalitas saja. Jadi yang pertama kali harus dibangun sebenarnya trust dulu, Mas Aldi. Antara manajemen dengan employee. Karena dengan seperti itu, maka jawaban itu akan mengalir memang natural seperti itu. Gitu. Jadi harus ada kesepakatan dulu nih antara manajemen dengan employee. Oke, kita mau menjadikan hubungan ini, relation ini, mau dibawa kemana? Kayak lagu dong ya. Kemana hubungan kita ini ya? Ya, dari situ dulu. Nanti kalau sudah dapat poinnya, maka kita akan melakukan perbaikan bersama. Karena dari survei itu sebenarnya kita akan tahu tim di perusahaan ini itu kondisinya tidak engage sama sekali. Tidak engage atau sudah sangat engage gitu lah. Gitu. Karena nanti strategi yang di create itu akan berbeda-beda. Oh gitu ya. Tergantung dari hasilnya. Dari sisi mana tim ini belum engage. Karena kan banyak faktor di sana kan. Gitu. Apakah mengenai salah satu yang tadi disampaikan Bu Novi juga, dari sisi development kita belum engage nih, gitu kan. Belum dapat. Artinya tim merasa kurang puas, gitu kan? Atau mungkin dari sisi kesejahteraan karyawan, gitu. Atau mungkin dari sisi activity-nya ini yang dirasa kurang. Nah, dari sana kita akan mulai membuat suatu strategi untuk memperbaiki hubungan itu, gitu. Karena dengan hubungan yang baik pasti akan mempengaruhi productivity dari tim kita. Ya. Nah, menjagainya itu kan kemudian menjadi tugasnya HR ya, divisinya HR ya, enggak? Divisi tetapi itu bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab HR. Gitu. Karena kembali lagi kita tidak akan pernah bisa bekerja sendiri. Betul. Itu yang harus kita ingat. Pencapaian suatu perusahaan itu bukan hasil dari satu orang. Gitu. Kalau hotel operasional 24 jam, saya juga nggak mau dong kerjanya 24 jam. Betul nggak? Saya membutuhkan tim yang lain untuk bisa mewujudkan suatu hasil kinerja yang maksimal. Indikatornya dari mana? Oh, banyak tamu yang akan stay di tempat kami. Kemudian guest comment-nya juga akan bagus ya kan, ratingnya naik. Itu adalah hasil dari excellent service yang dihasilkan oleh tim kami pastinya. Itu sih Mas Ali. Oke, baik. Ucit sebagai pemilik BUMN, pemilik Pak. Pegawai BUMN ini apa namanya? Badan milik usaha milik Novi. Oh, badan usaha milik Novi. Iya. Ya, sebagai orang yang berkarir di BUMN, apa komentarnya? Tadi gimana Pak? Panjang soalnya. Iya. Enggak, artinya ketika kan pertanyaan tadi siapa saja yang terlibat. Kemudian saya tanya ke Mbak Treti prosesnya. Prosesnya gitu. Pengalaman Anda sendiri Mbak Ucit?
Mungkin pengalaman di combine sama pengetahuan kali ya Pak. Jadi misalnya seperti yang tadi udah kurang lebih banyak dijelasin oleh Bu Treti, memang tujuan utamanya sih nanti ngarah ke meningkatkan produktivitas gitu. Tapi memang prosesnya bisa sampai ke sana itu cukup kompleks lah bisa kita bilang, mulai dari kita harus mungkin dari manajemen dan dari tim HRD-nya juga harus melakukan tadi dulu ya, diukur dulu ini tingkatnya udah sampai mana, bisa dari survei tadi ataupun juga dengan menganalisa tingkat turnover yang ada di perusahaan tersebut nih Pak Aldi gitu. Jadi ketika udah ada jelas nih datanya seperti apa, tadi juga sempat dijelasin Ibu Treti itu ada masing-masing tingkat dengan beda nanti treatmentnya seperti apa, nanti bisa dibentuk program nih untuk untuk divisi ini mungkin dia kurangnya di bagian ini atau divisi ini kurang bagian ini, jadi bisa lebih program yang dibuat pun nanti bisa langsung menyasar ke bagian yang mau ditingkatkan atau gapnya itu tadi kayak gitu sih. Terus juga gimana caranya tadi itu tadi, jadi percuma kan Pak kita bikin survei tapi orang ngisinya itu faking good atau apa, cuman karena nanti kalau isinya real banget nih apakah kamu puas dengan salary yang diberikan, tidak gitu kan, itu nanti nanti aku dapat punishment atau seperti apa gitu. Jadi itu tadi penting kata Ibu Treti juga membangun trust betul. Benar. Jadi ketika kita sebagai karyawan menyampaikan unek-unek bisa dibilang seperti itu, kita bisa percaya nih kalau ini akan ditanggapi loh gitu. Ada kesempatan untuk menyampaikan aspirasi gitu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, nanti ada tindak lanjutnya loh, bukan cuma sekedar oke, diterima gitu. Enggak hanya seperti itu. Dan ketika pun nanti sebagai karyawan merasa itu terfasilitasi, itu juga secara tidak langsung akan meningkatkan engagement kita juga loh. Jadi nggak perlu sampai ya udah nanti kamu ikut pelatihan ini itu, tapi dengan didengarkan saja mungkin itu bisa meningkatkan engagement itu sendiri. Itu simple tapi nanti untuk kedepannya akan penting untuk surveinya bisa real ataupun nanti pada penilaian bisa objektif, juga nanti hasil yang program yang dibentuk pun bisa langsung objektif dan efektif gitu untuk mengatasi gap-gap itu tadi gitu. Kalau di BUMN tempat Ucit berkarir itu menyampaikan unek-unek gak jenting-jenting dah ya. Ngerti gak jenting-jenting? Gak ngerti jenting-jenting itu apa. Di orang Jawa ini. Gak titik down ya, gak. Ya, saya masih di sini. Aman berarti ya. Ini kan pengalaman ditambah pengetahuan gitu. Ya, oke, saya ke sahabat Merkuri. Ini ada beberapa yang sudah masuk. Pak Ardi, selamat pagi, terima kasih sudah berkenan mampir di perbincangan ini. Mengatasi beda generasi dalam aturan karyawan, apakah ini bisa memicu kecemburuan pada karyawan? Bagaimana mengatasi beda generasi dalam aturan karyawan, apakah ini bisa memicu kecemburuan pada karyawan? Bu Novi. Kalau aturan kok menurut saya gitu ya? Sama. Kalau peraturan secara umum baik untuk yang tadi itu yang newbie, yang beda generasi ya. Jadi kalau dari saya meskipun beda generasi, kalau kita bicara peraturan mestinya sama. Harusnya sama. Harusnya gitu sama. Ya. Ketentuan kan harusnya sama ya Mas Aldi. Mungkin cara kita berinteraksi, cara kita melakukan pendekatan itu yang agak beda. Nah, kalau mungkin Pak Ardi mungkin bisa memberikan contoh dalam bentuk apa yang membuat kecemburuan kayak gitu. Nah, itu kira-kira dalam hal apa? Karena kalau menurut saya kalau aturan ya sama, misalnya jam masuk kerja gitulah ya sama aturannya. Nggak ada kalau yang kemudian senior boleh atau seperti itu ya, gitu ya. Datang yang senior terus boleh terlambat gitu atau ada toleransinya kayak gitu. Nah, kecuali memang diatur bahwa ada flexible working hour sehingga orang bisa datang itu. Tapi kalau misalnya ketentuannya masih sama ya itu berlakunya sama. Terus apalagi ya? Saya nggak nangkep kira-kira yang ditanyakan di aspek mananya gitu. Kemungkinan ini garis besarnya itu ke beda generasinya itu gitu ya. Terus treatmentnya beda gitu. Ya, kalau ada treatment yang ini kali ya, yang berbeda keterdekatan. Gitu. Jadi kalau mungkin ya, pemahaman saya, senioritas itu atau yang lebih dulu join itu akan lebih dekat dengan leadernya. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya apa yang disampaikan itu akan
lebih mudah untuk di ACC misalnya kayak gitu ya. Dibandingkan dengan yang masih baru ya trustnya dari manajemen belum ada, sehingga masukan-masukan tuh kadang masih dipertimbangkan. Bisa jadi seperti itu. Atau juga mungkin kalau misalnya di perusahaan, saya membayangkan saja ini ya, di perusahaan itu kemudian gap generasinya cukup jauh begitu ya. Ya itu yang anak-anak yang milenial ini kan kadang-kadang working hour-nya nggak bisa di set kayak yang udah senior. Nah seniornya ngeliat loh, kok anak-anak ini udah kerja gitu mungkin ya. Mungkin ya, bisa juga kayak begitu ya. Ya banyak asumsi ya. Banyak asumsi ya. Tapi kalau misalnya terakhir seperti ini. Kalau seperti ini harusnya seperti itu, tidak boleh ya, aturan tetap harus dijalankan. Ya sama dong Mas Aldi. Misalnya mungkin kecuali perusahaan menetapkan WFH gitu ya. Nah kalau WFH kan berarti memang bisa jadi beda-beda karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan di office, ada pekerjaan yang mungkin bisa hybrid kayak gitu, atau juga bisa murni dikerjakan dari luar kayak gitu. Karena ini kemarin saya barusan ketemu sama ponaan lah gitu, ponaan kelihatan kalau ponaan yang sudah kerja di ruang guru, dia kerja sudah 2 tahun, tetapi dia baru datang ke kantornya itu 3 kali. Gitu kan, berarti ya itu tadi benar-benar dia kerjanya ini karena dia orang IT gitu kan. Nah itu apakah itu yang dimaksud kayak gitu yang tadi mungkin asumsinya Mas Aldi seperti itu. Atau kalau misalnya tadi itu flexible working hours, nah yang dilakukan persepsi yang sama tentang flexible working hours-nya itu apa? Apakah terhadap jumlah jam kerja? Misalnya kalau sekarang sehari 8 jam, saya datang jam 8, maka jam 4 saya boleh pulang. Kalau saya datang jam 10, maka jam 6 saya baru pulang. Kayak gitulah. Atau seperti apa, saya nggak ngerti. Kalau nangkep saya dengan pertanyaan tadi, kurang lebih ya seperti itu Mas Aldi. Gitu ya. Oke, Mbak Treti, mau ada tambahan? Kalau tadi menanggapi yang tadi Mas Aldi sampaikan ya, mengenai yang senior ini kerja gitu, kemudian yang junior ini kok kelihatannya nyantai-nyantai aja gitu ya. Oh, mungkin gaya kerja gitu ya. Gaya kerja. Nah, kembali lagi sebenarnya indikatornya adalah pencapaian kinerjanya. Outputnya ya kan, outputnya. Karena teman-teman yang fresh graduate ataupun yang masih baru-baru bekerja, yang hitungannya masih junior kalau kita biasa bilang mungkin ya, itu mereka bekerja itu punya strategi gitu ya kan, mereka punya cara untuk bekerja lebih efektif ya. Betul kan. Nah kadang rekan-rekan yang mungkin lebih senior mereka belum, ya mohon maaf, nggak mungkin paham mereka belum paham, beda cara, beda jalur, padahal akhirnya endingnya itu akan mencapai hasil yang sama. Itu bisa jadi. Tetapi kalau kita melihat dari sana, mungkin yang senior akan menyampaikan lagi, ya itu kan harus detail dan sebagainya. Nah, harusnya ini harus bersama-sama untuk saling upgrade skill dan knowledge kalau menurut saya ya. Karena kalau tidak, itu akan berjalan secara konvensional terus. Betul. Ya, artinya Mbak Treti, saya potong, artinya ini mesti diselesaikan ya. Iya, tetap. Nggak boleh dibiarkan, dan ini harus di-maintain oleh HR atau mungkin atasannya langsung ya. Iya, karena kalau tidak nanti mereka akan jalan sendiri-sendiri dan akhirnya akan terjadi kompetensi di sana ya, kompetisi di sana. Oh harus begini, ini akhirnya saling menyalahkan. Nah kalau seperti itu jadi masalah di internal, benar nggak? Kalau itu tidak diselesaikan secara baik, tidak diakomodir. Kalau dibiarkan juga bisa menggerus engagement ya. Betul. Orang yang mungkin dari awalnya engagement bagus jadi malah ini gitu. Betul. Oke. Baik, kita break dulu ke iklan ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Pak Dwija, selamat pagi. Ini Pak Dwija, mohon maaf kalau ini di luar topik, mungkin isinya cuma curhat ini. Karena kebetulan anak-anaknya Pak Dwija ini cewek, jurusan SMK Perhotelan. Sertifikat sudah lumayan banyak, yang paling jauh dari perhotelan Qatar, Bali, Makassar, Surabaya, Kepri, Pulau Bawah. Yang ditanyakan kenapa kalau masukan lowongan pekerjaan diterima kok pasti di luar Jawa. Seperti sekarang ada panggilan di Pulau Bintan, jabatannya supervisor, dulu mau tes asmen lalu kena COVID. Ini akhirnya dirumahkan, terakhir kerja di Kepri, Pulau Bawah.
Pak Treti kalau mau tanggapi pertanyaannya apa? Ya kenapa kalau diterima kok di luar Pulau Jawa gitu? Oh, di luar Pulau Jawa. Tapi tinggalnya di Jawa. Tinggalnya Pak Dwija tinggalnya di Jawa. Nah, di mana? Di Sidoarjo apa di Sidoarjo? Berarti kan Jawa ya. Jadi begini, kalau ini kalau dari pandangan saya ya, sudut pandang saya. Karena kebetulan saya juga tergabung dalam asosiasi di perhotelan sendiri yang dimana itu cukup banyak HRM atau HR Director dari seluruh Indonesia sebenarnya. Nah, kadang-kala teman-teman yang di luar Jawa itu membutuhkan SDM dari Jawa. Jadi kalau once mereka terima itu CV-nya di situ, si candidate itu sudah sering keluar Jawa, berarti dia tough gitu kan. Pada saat mereka memerlukan orang Jawa, mereka akan ambil orang itu. Gitu. Jadi sebenarnya bibit pilihan kan ya. Sebenarnya itu ada sisi positifnya, Pak. Iya. Pak siapa tadi? Pak Dwija. Pak Dwija. Itu ada poin plus sebenarnya dari putri Bapak. Putrinya gitu. Ya. Kenapa nggak di Surabaya atau di Jawa? Coba dilihat lagi secara open vacancy-nya ada nggak kalau yang di Jawa sesuai dengan skill yang dimiliki. Itu dulu sih yang poinnya. Ya, oke. Itu kira-kira Pak Dwija ya. Mungkin sudah seneng kalau curhatannya didengerin gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Dwija. Atau mungkin mau berharap di Ciputra Hotel apakah ada iya. Silakan Pak, silakan. Silakan. Monggo, silakan langsung hubungi saja. Ya. Nomor yang di bawah ini. Enggak ada. Silakan hubungi nomor yang masih disimpan. Loh, gimana caranya gitu. Ada Ibu Vera, apakah kalau perusahaan tidak memahami kalau employee engagement sangat krusial bagi keberlangsungan perusahaan, seberapa bisa mengancam kemajuan perusahaan? Oke. Nah, mungkin di tempat Bu Vera ini ya, ini pelan-pelan aja ngomongnya. Di tempat Bu Vera ini employee engagementnya masih apa? Tidak diperhatikan gitu ya, Pak? Belum gitu. Ucit dulu deh. Gimana ini, Cit? Jadi pertanyaannya, ketika perusahaan itu belum aware dengan pentingnya employee engagement, bisa bertahan enggak gitu lah, kira-kira kayak begitu kan? Kira-kira gitu ya, Pak. Cukup banyak mungkin dampak yang akan ditimbulkan dari tidak aware-nya terhadap employee engagement. Karena tadi kita berbicara tentang dampak positifnya seperti apa nih kalau engagement-nya tinggi, itu ada banyak manfaat untuk perusahaan itu sendiri. Dan sebaliknya, ketika ini tidak diperhatikan dan istilahnya tidak menjadi concern dari si perusahaan, itu pasti akan membawa dampak buruk karena di suksesnya perusahaan pun tidak lepas dari yang namanya sumber daya manusianya. Jadi ketika sumber daya manusia ini merasa tidak engage, akan timbul yang tadi Pak, meningkatnya turnover. Meningkatnya orang-orang yang mengundurkan diri ataupun mereka kerja seadanya. Jadi dari tahap-tahapan itu tadi Pak, ada tuh tahap yang dia sekedar ada di situ memenuhi kewajibannya aja, tapi tidak mau berkontribusi lebih. Nah itu bisa jadi pun tidak akan meningkatkan benefit ataupun apapun di perusahaan, karena dia sekedar untuk menyelesaikan tugasnya aja. Beda dengan ketika orang sudah merasa engage, dia akan terdorong dari dirinya sendiri untuk apalagi ya yang bisa saya kontribusikan untuk perusahaan ini. Bisnis itu tadi secara contoh tadi sudah dijelasin sama Ibu Treti, ketika di karyawan di perhotelan itu merasa engage, mereka pun akan aware inisiatif untuk mencatat kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Mereka juga akan inisiatif mencari, oh kita bisa kasih layanan apa lagi ya untuk meningkatkan ini tadi gitu, menambah tingkat kunjungan atau seperti apa. Nah itu kan akan berdampak bagus untuk penghasilan si perusahaan itu sendiri. Itu tadi kebalikannya, kalau mereka tidak ada inisiatif seperti itu, ya tidak ada product development atau layanan yang baru atau yang segar yang itu bisa padahal itu bisa membawa dampak bagus buat perusahaan. Gitu sih Pak. Oke, Bu Nafi dulu. Ya, jadi dampaknya jelas ya, karena tadi banyak hal yang itu tadi, kalau misalnya ini dengan pasangan aja ya gitu ya, kita gampangnya dengan pasangan gitu, supaya nggak ngomongnya itu terlalu luas, mungkin hanya dengan orang dengan dua orang gitu ya. Kalau satu sama lain saling mengerti kebutuhannya dan bisa saling support gitu, jadi karyawan yang banyak dengan manajemen tadi bisa saling support,
perusahaan menyediakan kebutuhan sesuai dengan visi misinya dengan tujuan organisasinya, maka itu akan menjadi lebih mudah tercapai tadi employee engagement-nya seperti itu. Sehingga itu tadi, karena kalau kita bicara employee engagement itu sebenarnya ini Mas jadi gini, tidak sama dengan employee kebahagiaan dalam bekerja, karena lebih dari itu. Ada kontribusi yang ada yang diberikan kayak gitu. Karena engagement itu juga tidak melulu tentang masalah finansial kayak gitu, karena ada hal-hal lain yang non finansial yang juga kita bisa create untuk menciptakan situasi tadi seperti itu. Jadi kalau belum ada ya bisa di-create, tetapi caranya itu tadi, kira-kira identifikasi nih terbesar dari orang-orang yang ada di tempat saya, ini kebutuhan dasarnya apa yang harus dipenuhi kayak gitu Mas Adi. Nah dari sanalah kita mungkin bisa menciptakan program-program yang membuat mereka ini juga jadi termotivasi, mau berusaha lebih, kemudian memberikan kontribusi terhadap perusahaan, dan yang penting itu adalah perasaan bangga bahwa mereka berkontribusi, karena ini akan membuat mereka untuk tetap stay dan mau berkorban lebih banyak kayak gitu. Ya, itu yang paling hebat, paling top lah ya kalau sudah engagement yang kayak begitu. Nah, ke Mbak Treti ini saya tambah dengan pertanyaan Bu Eli, apakah ciri-ciri seorang karyawan dikatakan memiliki engagement yang tinggi? Apakah bisa diidentifikasi ya? Bisa banget. Silakan. Kadang kalau di pekerjaan itu sempat ada yang ngomong seperti ini, aduh gitu aja kok harus disuruh. Ya nggak? Punya inisiatif nggak sih? Nah, itu kan sebenarnya salah satu indikator yang bisa dipergunakan juga ya. Once kalau misalnya tim kita itu yang ada di perusahaan tempat kita bekerja nggak usah disuruh, punya inisiatif, loyal, enak nggak tuh perusahaan? Enak banget. Betul kan? Kira-kira kalau itu jadi tim di departemen kita, sebagai pimpinan kita merasa disupport nggak sih? Iya, tidur nyenyak. Bu Nafi bisa tidur nyenyak enggak? Nyenyak lah. Oh, berarti timnya bagus. Berarti sudah engage ya. Itu salah satu indikator yang bisa dipergunakan juga selain turnover yang tinggi. Artinya dari tim kita itu sudah menunjukkan produktivitas bekerjanya itu sangat tinggi. Dia sangat loyal. Dia merasa memiliki perusahaan karena dia berada di sana. Ya enggak. Jadi tidak hanya sekedar datang, absen, melakukan pekerjaan, yang penting saya dapat gaji, selesai. Kalau sudah seperti itu berarti dia belum engage dong dengan perusahaan, ya kan? Tapi kalau dia sudah bekerja, ini tempatku mencari nafkah, bagaimana caranya operasional perusahaan ini berjalan dengan lancar, departemen mana yang memerlukan support saya, wah itu istimewa banget. Ya. Tinggi banget ya Bu. Itu tinggi banget itu sudah levelnya ya. Ini ada Bu Reni, sebentar saya potong. Ada Bu Reni, mungkin bisa dilanjutkan nanti. Boleh. Karena ini contoh konkret hubungan employee engagement dengan kinerja karyawan itu seperti apa? Contoh konkretnya dengan kinerja karyawan. Itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi itu Bu Reni beberapa ada kaitannya juga di sana. Salah satu bentuk realnya yang ditunjukkan oleh tim di suatu perusahaan atau company ya. Dari sisi produktivitas kerjanya akan terlihat. Kalau dia sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya, kemudian dia berinisiatif untuk membantu rekannya yang mungkin dia melihat kok ini kesulitan dan saya bisa membantu. Wah, itu lebih luar biasa lagi. Ya. Oke. Di MSI kayak gitu toh? Iya, Pak, pasti. Iya kan? Top. Itu berkat Mercury itu. Oh iya. Terima kasih untuk Mercury FM. Ya, Mbak Ujin mau menambahkan mungkin soal identifikasi, soal contoh konkret cara melihatnya atau apa? Ya, sebenarnya dari tadi sudah banyak contohnya ya, tapi mungkin kita jelaskan lagi, misalnya terlihat dari perilaku karyawan itu ketika dia tadi tanpa disuruh dia udah inisiatif, terus juga tadi ada usulan-usulan ide-ide karena dia tadi merasa memiliki perusahaan ini, gimana caranya saya juga bisa kontribusi mengembangkan perusahaan ini gitu. Kayak misalnya MSI ada banyak layanan-layanan konsultan ini, tapi Bu sepertinya ada yang ini
saya lihat kayaknya demand-nya banyak loh di pelanggan atau di pasar saat ini, kebutuhannya banyak. Bisa nggak ya Bu kita coba untuk develop satu program ini? Contohnya seperti itu. Jadi ada product development di situ. Mereka pun akan berusaha kontribusi untuk gimana saya bisa membanggakan perusahaan ini ke orang-orang. Saya juga bisa jadi promotor untuk, saya kerja di MSI loh. Di MSI itu kita difasilitasi seperti ini, kita juga banyak dapat pengalaman seperti ini. Karena itu salah satu kayak testimoni ya Pak, kita bisa bilang testimoni. Itu salah satu juga indikator ketika dia merasa engage dengan perusahaan itu, dia akan sangat bangga nih memperkenalkan perusahaan tersebut ke kalangan yang di luar. Kayak gitu Pak. Jadi itu banyak contoh gimana ngelihat seseorang itu engage nggak dengan si perusahaan. Gitu. Ya, kalau mau yang tingkat tertingginya seperti yang dicontohkan Mbak Treti tadi itu gitu ya kira-kira ya. Sense of belonging ya. Sense of belonging itu bagian dari. Oke, Mbak Treti, waktu kita tidak panjang lagi sebagai closing statement dari diskusi hari ini. Karena ternyata menjadi sebuah keniscayaan ya, ada perusahaan yang masih tidak menganggap penting employee engagement atau mungkin belum memberikan perhatian lebih untuk employee engagement. Apa closing statementnya? Kalau dari saya, employee engagement ini sebenarnya sangat penting sekali untuk perusahaan ya, karena di sana dibangun trust ya kan antara perusahaan dan juga karyawan, dan itu juga akan mempengaruhi produktivitas kinerja dari tim kita, dari karyawan yang ada di suatu perusahaan. Dengan adanya employee engagement ini kita juga jadi mengetahui sebenarnya apa yang diinginkan oleh karyawan. Yang kadangkala perusahaan itu nggak ngeh, ya nggak, dengan operational, bisnis dan sebagainya, perusahaan nggak ngeh kalau karyawan ternyata butuh ini itu dan sebagainya. Nah sementara dari sisi karyawan mereka merasa didengarkan, betul kan? Sehingga ada trust itu tadi. Nah kalau sudah terus diapain? Nah ini yang menjadi PR bersama. Kalau hanya sekedar survei, hanya sekedar mengetahui, akhirnya tidak terbangun trust juga kan. Jadi harus ada follow up-nya di sana. Tindak lanjutnya, strategi apa yang dipergunakan untuk supaya employee engagement-nya itu bisa meningkat. Karena dengan meningkatnya itu tadi indikatornya produktivitasnya akan semakin tinggi, kemudian turnover-nya akan semakin rendah, self of belonging dari tim kita juga akan terlihat semakin meningkat. Gitu sih. Jadi kalau dari kacamata saya pribadi itu sangat-sangat penting sekali. Seperti itu Mas Aldi. Ya, oke, baik. Yang terakhir ke Bu Novi. Closing statement dulu, baru nanti. Baik. Jadi mengingat program. Iya, mengingat bahwa ini sangat penting, tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu ingin tahu bagaimana sih gambaran umum employee engagement yang ada di perusahaan, kita punya survei yang free, yang secara online yang bisa dilakukan. Jadi itu bisa dicoba. Kalau misalnya berminat bisa nanti kontak ke 0811 340 5557. Jadi kita punya kayak survei singkat bagaimana melakukan mengukur employee engagement, begitu Mas Aldi. Jadi supaya kemudian Bapak Ibu dapat gambaran, kira-kira ternyata ini loh program-program ini loh yang lebih dibutuhkan oleh karyawan-karyawan saya, karena di masing-masing perusahaan, masing-masing industri itu juga kebutuhannya sangat berbeda. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau coba bisa kontak ke kita. 0811 340 5557. Hafalkan loh Mbak Reti. Oke, lalu pelatihan di bulan ini kita buka pelatihan MSDM, ini yang pelatihan dan sertifikasi BNSP, MSDM, TOT dan Public Relation di tanggal 28 Januari hari Sabtu besok. 28, ya. Betul, terus kemudian nanti untuk sekretaris administrasi perkantoran juga BNSP kita buka lagi di 11 Februari 2023. Webinar series juga akan dimulai hari Jumat ya? Webinar series kita ada 6 seri, kita akan mulai di Jumat tanggal 27 Januari mulai jam 3 sampai setengah 5. Jadi ada 6 series tentang millennial HR series gitu. Jadi tren HR di tahun 2023, terus kenapa mengapa kita suka kerja di HR gitu. Jadi sharing dari orang-orang di sana tentang learning development, bagaimana membangun mengembangkan, sekarang kan banyak leader-leader muda. Nah, mengembangkan mereka yang masih muda-muda supaya kemudian lebih siap itu seperti apa kayak gitu. Nah, itu ada 6 topik yang nanti kita akan bahas di setiap hari Jumat, Mas.
Oke, baik. Dan Anda bisa juga kalau misalnya nggak punya waktu untuk ikut webinarnya, Anda bisa mendengarkannya, berinteraksi melalui Mercury juga boleh, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak para narasumber, Mbak Treti Kusumawardani, ya Direktur HR MUIS Hotel Ciputra World Surabaya. Sama-sama Mas Aldi. Sukses selalu ya. Terima kasih sudah diundang di sini. Ya, gantian nanti kami diundang ya. Kode lagi. Pembukaan dan penutupannya sama. Kok Bu Novi senyum-senyum? Kami itu artinya Mercury dan MSI. Betul ya. Terima kasih Mbak Treti. Sehat-sehat terus ya. Oke, Uci terima kasih banyak. Terima kasih ya, Aldi. Sukses untuk BUMN-nya. Ya, makin jaya. Makin jaya ya. Oke, dan Bu Novi terima kasih banyak ya. Terima kasih Mas Adi. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Iya, oke. Baik, saya juga akhiri sampai di sini perbincangan kita di Solusi SDM untuk tema pentingnya employee engagement. Kita ketemu di Solusi SDM dengan tema yang berbeda selanjutnya. Sampai jumpa.